ينبغي العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني بن بركة في أنباء المعصوم كرافي أنباء النووي بنت أنباء نجيب كرافي أنباء وجميع مشايخنا ومعلمين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنهم. Sebahagian mereka dari orang-orang yang menuju jalan kepada Allah dengan berkhidmat dan melayani kepada para fuqaha dan kaum sufi dan ahli agama. Artinya orang hendak mencari ridha Allah, mencari jalan kepada Allah untuk mencapai bisa ma'rifat kepada Allah. Banyak yang berkhidmat. Arti berkhidmat itu melayani. Siapa yang dilayani? Orang alim, baik yang ahli fuqaha, ahli fikih, maupun orang yang ahli tasawuf. Secara zahir dia melayani ulama, pada hakikatnya dia melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik majlisnya, baik menyiapkan apanya, baik para penyumbang, semua itu adalah pelayan-pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya bila orang berkhidmat, artinya melayani di majlis-majlis ilmu, itu berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena untuk cintanya, mahabbahnya kepada ilmu. Maka ini lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya, kita beribadah sunnah macam-macam sembahyang, taubat, ini masih afdal kita berkhidmat dengan ulama, apalagi perguruan seorang. Berkhidmat itu melayani, membantu, menyiapkan ini, menyiapkan itu dan sebagainya, yang diharapkan keberkahan dari ilmu itu dan bersambung sampai ke guru beliau, ke guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita berkhidmat di masjid, sama. Berkhidmat di pondok pesantren, sama juga, ya. Nah, karena dia mengandungi ibadah dan membantu kepada orang-orang Islam. Di samping nilainya ibadah, juga membantu orang Islam. Siapa orang Islamnya? Ya mungkin para murid, para jamaahnya. Memberikan pelayanan tadi yang terbagus, yang terbaik. Sebagaimana perkataan Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, tidaklah aku sampai kepada Allah Ta'ala dengan qiyamul lail. Di sini kada sampai aku mencapai ma'rifat bukan hanya dengan sembahyang aja, qiyamul lail aja, mendirikan ibadah malam aja, atau berpuasa di siang hari. Bukan itu yang mendekatkan atau mempercepat kedekatanku kepada Allah atau ma'rifat, ya. Tetapi aku sampai kepada Allah dengan sifat satu, pemurah. Orang nang lakas hendak ma'rifat kepada Allah,
pemurah, tak pelit. Yang kedua, tawadhu. Hilangkan diri kita akuan-akuan, merasa aku ini, nah semuanya karena Allah tawadhu. Yang ketiga, lapang dada. Lapang dada ini maknanya memberikan kelapangan kepada orang lain. Di sini dalam hal ini para ulama dan fuqaha serta ulama-ulama tasawufnya. Ulama itu ada ahli fikih, ada ahli tasawuf dan berbagai macam. Dan sebagian mereka dengan membawa kayu bakar dan yang seumpamanya, lalu dijualnya di pasar untuk bersedekah. Hasilnya sama juga, pengen cepat menuju marifat kepada Allah, tadi perbanyak sedekah. Makanya pemurah. Mana qasamalun min sedekah, tidak pernah harta itu berkurang gara-gara bersedekah. Harta itu berkurang gara-gara banyak nukar baju. Kada kau melihat model hanyar mbah, wani betangsa, tahu betangsa, meminta. Kalau bersedekah tidak pernah hilang, tidak pernah berkurang, malah bal yazdad, bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus, ya. Nah, maka ini adalah di antara ibadah yang memberi manfaat. Ya, cari kayu bakar ini kisah bahari ya. Kalau sekarang ya kita berusaha, macam-macam usaha kita. Ada yang ini, ada yang itu dan sebagainya. Ada rezekinya, sisihkan, ya, sisihkan. Kada sebarataan, sedikit aja kok. Untuk pesantren kah, untuk majelis kah, masjid kah, membantu ulama kah dalam dakwah dan lain-lain. Oh ya, mumpung ingat nanti takut saya lupa, hari Kamis besok, Rabu besoknya ya, di kediaman kami di Majelis Ta'lim Al-Mabrur, acaranya Ba'da Johor. Ba'da Johor itu jam berapa? Atas saya pokoknya Ba'da Johor, macam-macam ditakoni. WA apa guru Ba'da Johor itu jam berapa? Pianak jam berapa? Jam 4 tuntong sudah. Apa guru bajunya sembarang. Nah, bibi ini gitu bang sudah. Untung ada takon apa gincunya. Sampai ku nomor Elizabeth nomor 6 nih. Ya, acaranya hari Kamis ba'da zuhur, khusus muslimah, remaja putri, dan juga dilarang mengamera, memoto dan lain sebagainya. Jadi bagusnya kalau sampean ke majelis khusus hari Kamis kadosa bawa HP unjuk awan laki. Yang penceramah Syarifah Fauziah bin Yahya, ya, istri daripada guru kita mulia Al-Habib Dr. Segap bin Hasan bin Ahmad Baharun, pimpinan Pondok Putri Darul Lughah wa Dakwah dan rektor Darul Lughah wa Dakwah, ya, beliau rektornya juga, pimpinan Pondok Putri juga. Nah, jadi ada yang bersedekah, ada juga yang dengan berbagai macam hal. Maka akan hasil dengannya keberkatan doa-doa orang muslim. Kalau kita menjadi orang yang suka menolongi orang, orang tuh kada tinggal diam walaupun sirin kada babandir, tapi terus berdoa. Man rama ayyasluka tariqal awliya, barang siapa yang ingin menjalani jalan para wali, falyahfazan hadil wasaya amila, maka hendaklah dia mempelajari dalam mengamalkan beberapa wasiat. Jadi bila hendak mengikuti maumpati jalannya para wali, jalan di sini maksudnya cara ibadah mereka, hendaklah dia mengikuti wasiat-wasiat yang disampaikan ini. Jadi kita ini
Jika ibarat orang berjalan tuh di belakang aja, paham? Ikut di belakang ya, satu jalur mudahan sampai. Karena kita biar di belakang asal satu jalur ya tetap sampai. Seperti sampean ikut kereta api, biar gerbong paling uncit, tahu uncit, paling bontot gerbongnya nomor 34, mau panjangnya pasti sampai, walaupun di belakang pasti sampai. Nah, itu namanya kita mutabaah, ikut derek dengan ulama, derek dengan kiai, ikutin akhlak mereka, ikutin ilmu dan cara ibadah mereka sampai kepada Allah. Nah, manakala beliau telah menjelaskan tentang suluk itu jalan menuju ke akhirat, maka beliau di sini pengarang kitab ini siapa? Sayyid Bakri Ad-Dimyati ya. Menjelaskan tentang suluk jalan menuju akhirat, maka beliau memulai menyebutkan cara menempuh segala rintangan dan halangan yang merupakan tujuan terbesar bagi seorang salik dan sebab sampainya kepada Allah secara kebiasaan. Nah, jadi Sidin akan memberikan arahan kepada kita, khususnya yang mendengar dan yang membaca. Apa arahannya? Mengikuti wasiat-wasiat orang soleh. Apabila kita bisa mengikuti wasiat-wasiat beliau ini yang mau disebutkan ini, maka kita termasuk namanya satu jalur. Wah, ini kan banyak orang di luar jalur, paham Bu? Satu jalur ya, tadi satu gerbong, walaupun beda-beda gerbong tapi satu arah. Karena banyak wah ini pintar, wah pokoknya sudah kafir tuh bang berataan, habis orang dikafirakan sampai kuitannya dikafirakannya. Nah ya ada. Nah, karena kepintaran ya, Masya Allah pintar. Kalau pintarnya pintar untuk ibadah, mending ini pintar macam-macam ya, menyalahkan orang, mengafirakan orang, ini aja yang pembujurnya. Memangnya surga miliknya sendiri. Nah, jadi sampai kepada Allah secara kebiasaan. Beliau pun berkata dengan qasidah tersebut di atas tadi, man rama ayyasluka tariqal awliya wal yahfazan hadhil wasaya amila. Jadi maksudnya adalah barang siapa yang menuntut untuk masuk pada jalan para wali Allah atau satu jalur atau satu haluan atau satu perahu, maka hendaklah ia mengamalkan wasiat-wasiat yang 9 ini. Berarti 9 buting wasiat Sidin ya, yang 9 ini. Dan nanti akan disebutkan. Maka barang siapa memelihara dan mengamalkan dengannya, kalau dia istiqamah mengikuti arahan-arahan dari orang soleh ini, lalu dipraktekannya sedikit demi sedikit, maka dia akan mencapai apa yang disebut dengan ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nah, maka sangat diharapkan bahwa Allah akan membukakan ke atas hatinya pintu-pintu kefahaman. Jadi paham ya, jangan sampai gagal paham. Dan dadanya akan lapang. Jadi kalau sudah dapat mengamalkan yang 9 ini, pertama Allah bukakan di hatinya fahman nabiyyin, paham-paham para nabi diberikan Allah kepadanya. Nah, jadi kita minta kepada Allah agar kita paham sebagaimana pian memberikan kepahaman kepada para nabi dan Rasulullah. Marzuqni atau zuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Minta paham, karena banyak orang nang kada paham. Siapa yang tahu tak? Tahu kok. Paham betul? Kan itu dereng paham. Nah,
ini yang bingungnya. Tapi tahu, tapi kada paham. Jadi membukakan pintu-pintu kepahaman dan dadanya akan lapang. Dengan apa? Dengan cahaya ilmu. Jadi ilmu adalah merupakan modal utama. Mau kayak apa aja mesti orang pakai ilmu. Orang berdagang pasti pakai ilmu. Jadi pengusaha ada ilmu. Enggak ada bisa ilmu bunguli orang terus kan. Ya, jadi semuanya pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Jadi siapa yang hendak di dunianya nyaman, senang dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Juga siapa yang hendak nyaman di akhirat, ilmu. Ya kita ini belajar kan, belajar. Siapa yang hendak kedua-duanya bahagia pun dengan ilmu. Tidak ada orang situ dengan jabatan, dengan duit, tidak ada ilmu. Ya, ilmu dan selalu ilmu jauhkah tempuh. Karena kita yakin setiap langkah ulun kada berjalan guruai pakai mobil. Nah, setiap guluran bannya tuh hitung ya pian mulai rumah pian sampai ke sini. So kawalam hitung. Nah, satu langkah nilai keberkahan dari ilmu, dosanya diampuni Allah. Itu berkah orang yang ilmu. Bahkan kita lewat orang menuntut ilmu nih, aku hendak ke pengajian, melewati kuburan, ada kuburan di situ. Kuburan siapa tahu, pokoknya kuburan. Orang-orang di kubur itu berteriak, ya Allah, untungnya pian kawatulak ke majelis. Sidin ini dulu orang majelis juga, hendak benar ke majelis, cuman sudah alam berbeda. Ya, alamnya berbeda. Nah, kita nang masih hidup, nang masih bisa, nang masih diberi Allah kekuatan, yang masih pendengaran jelas, penglihatan jelas, berjalan kawa, rugi kalau tidak memanfaatkan waktu tadi. Orang-orang di kubur itu berteriak-teriaknya hendak benar menuntut ilmu, hendak benar bersedekah, hendak benar ke masjid. Amun kada percaya mati jauh. Nah, maka akan tersingkaplah baginya sesuatu yang dengannya akan hasil peningkatan, dan dengannya pula akan berterusan pemeliharaan insya Allah. Dengannya siapa? Dengannya ilmu tadi, tersingkap segala sesuatu. Tersingkap itu terbuka hijab, kasful hijab, terbuka hijab. Maksudnya terbuka hijab itu apa, guru? Nah, orang berhijab, bibinian berhijab, tahu bibini berhijab? Berhijab, begitu dibuka kelihatan aslinya. Oh, yang kayak ini aja kamu hanya sih. Ya, itu nggak ada terbuka hijab. Ya, begitu juga terbuka hijab kepada Allah, nampak aslinya. Berarti namanya nampak pada hakikatnya. Itu maksudnya. Tadi kalau kita kiasan kepada seorang perempuan, begitu hendak melamar, boleh calonnya melihat wajahnya dan tangannya. Kada boleh melihat yang lain-lain. Ya, karena amun sudah resmi, ayo ya bukai itu. Ini beri semangat yang belum kawin. Ya kok nek dudu ya pengen kawin ya ora apa-apa. Tapi nek durung rabi ya sing delok ki ya mukan raine tok karo telapak tangane gitu. Tak buka. Oh, ngono tok ya. Hendak melihat isinya kaina, bila sudah qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Nah, itu kayak Nasir melihat isinya sudah. Macam-macam isi. Allah Rabbi, ya mudah sehat berataan. Nah, apa wasiat yang pertama? At-taubah. Nah, sudah kita masuk ke materinya. Nang 9 tadi ngapa-ngapa nang 9 pertama taubat.
Di antara wasiat-wasiat yang 9 itu adalah taubat. Dia adalah wasiat pertama dan utama. Taubat itu modal utama, pondasi utama hendak mencapai marifat kepada Allah. Kayak apa aja ilmunya hebat. Wah, Nur Muhammad, pokoknya Nur Muhammad terus, si Nur Awan Muhammad. Tapi gawian tatap aja, nyong ayam tatap, mengurangi timbangan tatap. Apa kita sudah tuh? Itu hak di sida ngaran kehendak sida juga, sida siapa su? Sida kita. Tuh jadi tam hulu tuh ilmu kemulangan. Mulang kemana dia tahu ya. Iya. Kalau rancak bila rajin ceramah-ceramah di hulu, langsung ditakuni orang. Guru, apa su? Kita kenal dengan saya? Mana saya kenal, saya baru kali ini ceramah di sini. Tahu kita dengan saya? Dia tahu saya su. Berarti kita belum kenal dengan Allah lah. Mahal. Orang mang seorang hanya ceramah di situ, patuh kada apa kada? Lain aku sudah bepatuhan paling kada. Maaf Pak Ustaz, nama saya Abdullah. Nah baru kenal nih kada pinandu patuhan. Padahal hanya kada pinandu. Birai, mohai kamu tahu birai. Nah. Jadi ada nang dihiga menyambat sida Dul. Oh, kita nama Dul, Pak. Iya, nama saya Abdullah, orang sini nyebut aku Dul. Jadi panggil sida, dipanggil ada manggil busu Dul, ada manggil tua Dul. Macam-macamnya sida manggil aku nih. Oh. Berarti nama kita Dul, Pak ya. Nama saya Dul. Artinya mau hakikatnya ya. Oh, sida Dul nih. Mahotnya nih. Tahu tuh kutai mana kan tahu juga. Insyaallah. Oh soalnya kita begitu sudah panjang kisah. Amun kita dikenal saya guru belum sampai kepada Tuhan. Nah, amun sekarang saya kenal kita sudah. Baru tadi ada sidanya betul. Oh, tapi kita mau sampai di dul mah dikenal ya justru itu, Pak. Justru itu saya mengenal dul itu baru saya kenal kepada Allah. Mana bisa saya mengenal Allah dulu baru kepada dul. Muyak bandar zaman ini. Nah, jadi itu pondasi agama yang terpenting. Kayak apa aja biar hebat ilmunya, hebat apa macam itu. Magawian tetap aja nah, bisa. Masih aja beguplah, tahu lah guplah. Beguplah beremi bahari kami kakanakan bakabau, tahu bakabau? Bila 1/9 kabau. Masih ingat aja bahari. Tapi main wayang belum main. Oh, bahari kita main wayang, bah. Masya Allah. Wah, ini ada lagi wayang, ada lagi. Adalah wayang, tahu ibu wayang. Zaman kakanakan ada wayang kecil-kecil di sana. Ada lagi inilah. Gara-gara HP ini bang. Habis di HP lengkap permainannya. Nah, awal tempat bagi salikin dan asal makam bagi para talibin. Nah, kayak kita ini anggap talibin. Ini yang pertama dulu taubat kepada Allah. Taubat secara bahasa maknanya rujuk. Arti rujuk kembali. Kayak orang rujuk imba bakalahi. Jangan langsung minta nikahakan, rujuk aja gin. Raja'tu ila zaujati, aku kembali kepada istriku. Syaratnya diterima kada? Iyalah, diterima apa enggak? Bila ujar nang bini ku terima. Nah, paksa bulikan, bilanya no, paksa guring di luar dulu. Nunggu nah, beberapa lagi sih aku rujuk lah no. Nah itu gara-gara seorang juga. Jadi hati-hati ucapan-ucapan.
Nah, jadi taubat secara bahasa maknanya rujuk atau kembali. Sedangkan menurut syara, taubat adalah kembali dari sesuatu yang tercela dalam syara kepada sesuatu yang terpuji. Kalau dalam kitab Al-Minahus Saniyah, taubat itu diibaratkan orang yang berjalan tersesat, nyasar. Begitu dia jalan hanya sadar, aduh, aku nih sasat jasidin, bebulik pulang kembali. Nah, itu namanya taubat. Jadi ibaratnya maksiat gawian, sadar kembali, itu namanya taubat. Dan kembalinya ini tidak kembali lagi ke sana. Paham lah Ben? Orang sasat umpama berjalan hendak menuju ke kemah nomor 103 di Mina. Jalan, mau sampai ke mana-mana, hampir seharian, Pak. Akhirnya diantar petugas kembali ke kemahnya, itu namanya taubat, bebulik. Nah, kira-kira orang yang sudah bebulik, sudah nang taubat nih, aku nih bebulik pulang menjalani yang tadinya sasat, tidak mungkin. Begitu juga seharusnya orang yang bertaubat dari dosa tidak mengulangi lagi. Orang jalan sasat tadi siapa hakon bebulik. Coba kita berjalan pulang cel, di mana sih? Nang pian sasat, biak ada. Orang banjir nih karena mau kalah. Jadi waktu kita hendak melontar itu sudah ulun bari aba-aba, ingatilah Bapak Ibu, lihati bendera kita. Benderanya tulisannya Kloter 2 Embarkasi BPN Samarinda. Nah, ya, pegang bertiga balima itu bawa bendera tuh. Jadi banyak supaya kenal jamaah. Dah habis melontar. Jadi yang megang bendera ini rupanya megang bendera ini sama askar diusirnya. Haji roh suruhnya jauh. Kada boleh, karena kan padat bu ya, adat. Roh aja di sini. Mamdong. Berpindahlah si bendera ini. Nang paham tadi melihat bendera. Habis melontar, oh sana bendera kita. Kesanaan kumpulan. Si Kai ini imbah melontar kada melihat bendera, melihat orang pas tak kumpul dengan orang lain. Manusia kayak apa banyak betul di Mina itu. Akhirnya sampai kami budikan tidak ada kabar-kabarnya. Kemana anak mencari? Diumumkan kada mungkin. Orang manusia yang kayak semut itu banyaknya itu. Maka musim 2 tingkat, kalau sekarang 4 tingkat bu, enak kalau kita melontar 4, sekarang 2 tingkat saja. Sampai kami tunggu kabar, laporkan dengan daker ya ke pengurus para petugas. Dicari ya. Bayangkan mulai pagi melontar, bulik sidin malam diantar petugas. Itu kan diantar petugas juga. Diantar petugas. Nah, jebonya Kai datang. Nah, tapi orang Banjar ini pangarasan ya kalau bian sasat Kai. Aku di sini mana sasat? Cuma kada ingat bulik di sini. Sama itu. Apa bedanya sasat tahun kada ingat bulik ya? Sama aja kada ingat bulik itu sasat. Ini kita karasan tulak haji beradaan lah, mudah tulak haji. Insyaallah tahun ini berangkat kita. Mudah-mudahan doakan mudah lancar ya. Teman anak yang baru pertama kali berhaji tahun ini berangkat. Jadi kalau NH plus sekarang setorannya yang biasa, yang normal itu sekitar 8 tahun ya. Kemarin anak-anak itu 7 tahun. Kalau yang jalan pintas, nah itu perlu dipertimbangkan bagus-bagus ya. Yang penting asal aman, selamat, ibadah kita nyaman, ya ada masalah. Khawatir nanti bayarnya sak gunung, tahu sak gunung, saking banyaknya. Nah, terus nanti di sana repot, susah. Nah, kami dulu setor 2016, nah baru sekarang masuk. Itu yang normal, yang seskohat ada aja lengkap. Yang punya maktab,
Jadi di sana hendak mengetahui resmi kada resminya bisi maktab kada. Apabila kada bisi maktab kada resmi. Kalau bisi maktab lengkap Pak. Ya lengkap ya. Lengkap tuh kayak jemaah haji reguler, cuman saran fasilitasnya bagus plus. Ya. Nah jadi hati-hati. Karena ulun perhatikan banyak nang bermurahan. Ya sekian plus. Dolar berapa? 16 sekarang. Ya, jadi hati-hati. Saya tidak melarang, cuman hati-hati aja. Hati-hati. Ya, kalau pengen yakin ya tidak apa-apa silahkan. Kalau memang dari travel pasti ini, pasti itu, pasti ya sudah. Karena dari tahun tadi banyak nang kayak apa Cil? Guru bayar apa 400. Tapi guru tuh paham ya kok kalau saya bertakon macam-macam lagi. Nah jadi hati-hati. Saya bukan orang travel, cuman mengingatkan karena kita sering membantu travel ya Bu ya. Kadang-kadang guru travel mana yang bagus. Nah kalau hendak mencari travel yang bagus, yang kuat, yang pian nyaman, aman, kada was-was, langsung ke Kemenak. Di Kemenak lengkap. Yang resmi, yang kada resmi, yang aktif laporan itu yang paling bagus. Pak, takut nih bagian haji, ini hendak umpat Pak ini nama nang bagus nih, travel nang resmi nih, laporan terus kegiatan apa macam nih. Kalau nang ini ada tahu di sini dah. Nah, jadi kalau kita anda umpat cari nang resmi dalam artian yang aktif laporan ke Kemenak apa macam. Nah itu sudah artinya. Kalau apa-apa maka kan ngaranya duitnya pun sudah terbuat dia banjar ngali benar diambil. Ya lah. Setor 500 400 bang kali benar diambil sudah. Nah, tapi kalau yang resmi, maksud resmi di sini di Kemenak tercatat dengan bagus, rapi laporannya. Nah, sudah. Siapa aja. Saya tidak pernah nyuruh travel A, B, C. Pokoknya pian kalau ragu-ragu takutnya di Kemenak situ nyaman dah. Lalu ini kan baru-baru ada juga duitnya hilang, umrahnya kali jadi. Ini baru-baru ada lagi. Nah, jadi hati-hati. Ya, kisah kayak sasat tadi bang nih gara-gara sampai. Dan ketahuilah bahwasanya telah datang beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang taubat ini. Di antaranya firman Allah, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung ya. Jadi bertaubat maksudnya menghentikan, kan syarat taubat 3. 1 menyesal, 2 berjanji tidak mengulangi, 3 berusaha untuk memperbaiki. Nah 3 macam itu. Bila nyakawa 3 macam itu sudah namanya taubat dia. Karena banyak juga orang bertaubat tapi taubat sambal, tahu taubat sambal pedas nanti hilang. Iya. Apalagi kalau sudah mendengar ceramah tentang siksa, nangis-nangis, ya Allah, esok kata pengen bawa ayam pulang sini. Iya, nangis mendengar ceramah, apalagi Isra Mi'raj, neraka ini, neraka itu. Sekali esok takon kawan wal, berapa angka main wal? Apa ya Allah. Nah itu namanya taubat sambal. Kalau taubat yang betul-betul taubat disebut namanya taubatan nasuha, menyesal. 2 berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga berusaha untuk memperbaiki. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia
akhirat. Wafatnya kita pada waktunya nanti mudah husnul khatimah. Ada keluarga kita, jamaah kita, handai tolan kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna rushda, rabbi zidna 'uluman nafi'ah warzuqna fahma. Rabbana amdah bainana wa baina qaumina bil hamdi wa anta khairu fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.